Kayaknya udah lama ya nggak update video chat and chew with me. Sibuk guys. Jadi ini baru mau mulai lagi. Sudah pada tahu kan ya kalau puasa kali ini Katolik sama Muslim barengan. Cuman hari ini aku nggak puasa ya. Aku pantang daging ayam sama ayam aja ya, karena hari ini perutku nggak bersahabat. Dan seperti di video awal tadi udah tahu, pagi ini aku makan tumis labu siam sama ikan goreng, nggak pakai nasi. Jadi aku makan nasinya nanti siang satu kali dalam satu hari makan nasinya siang doang. Biasanya aku pagi juga nggak sarapan, tapi karena perutku lagi kumat nih, protes, jadi pagi aku sarapan dulu hari ini. So mari kita makan. Kok gue ngambil sendok? Ntar ya. Oke. Pagi ini gue melakukan hal yang banyol. Untungnya aku sadari itu setelah baru 2 langkah turun dari mobil pas parkir di kantor. Doa dulu. Aku rasa semua orang hampir pasti pernah mengalaminya sih ya. Jadi begitu 2 langkah turun dari kantor, aku tuh nunduk ya. Kok perasaan kaki nggak enak. Ternyata aku pakai sebelah kiri sendal kuning, sebelah kanan sendal biru dongker. Aneh banget ah. Udah gitu beda model lagi, satu model jepit, satu model slop. Ampun lah. Untungnya di mobil tuh kan selalu ada sepatu ya. Buru-buru dah ganti sepatu. Aneh banget gue pagi-pagi. Kalian pernah gak kayak gitu? Gue beberapa kali. Oh iya, pagi ini pas lagi nyupir ya, jadi di depanku itu ada motor, sepertinya suami istri boncengan ya kan. Cuma aku tuh miris gitu, takut si ibu tuh jatuh. Kenapa? Karena ibu itu pakai hijab yang besar itu loh. Hijab syari ya kalau nggak salah, yang panjang sampai ke bawah. Itu ujung hijabnya tuh udah masuk ke roda ban motor, tau nggak? Aku tuh bingung ya, maksudnya ya memang sih pakai hijab itu kan panggilan hati nggak sih, harus kudu banget dapat hidayah, siap hati, lahir batin ya kan. Dan jenis hijab yang seperti apa dipakai juga pilihan hidup masing-masing ya. Cuman kenapa sih kalau naik motor tuh jangan pakai hijab yang kayak gitu loh. Apalagi kalau dia yang dibonceng gitu. Kalau dia yang bawa motornya aku rasa masih lebih aman lah ya, karena harusnya sih nggak akan masuk ke roda motor. Tapi kalau dibonceng, aduh, bahaya loh. Paling tidak kenapa pas mau naik motor tuh diangkat dulu terus diikat dulu atau gimana lah caranya. Karena aku punya kawan, jadi dia dulu terjatuh gara-gara itu kan. Jadi dia pakai hijab yang besar, yang panjang itu, boncengan sama suaminya, dia jatuh jadinya karena hijabnya masuk ke roda motor. Lalu apa yang terjadi? Kalau nggak salah inget ya,
Dulu itu dia lagi hamil besar, hamil tua kalau nggak salah. Akhirnya puji Tuhan ya, anaknya selamat, sehat walafiat. Tapi akhirnya rahimnya harus diangkat karena rahimnya luka kalau nggak salah dan nggak bisa diperbaiki gitu. Jadi dia kehilangan rahim karena itu. Terus pernah juga ada yang kayak gitu, babak belur dia jatuh dari motor itu gara-gara hijab yang besar-besar itu. Maksudnya ya pilihan hidup ya, aku juga menghormati pilihan ya, cuman tolong lebih disadari lah, kalau lagi naik motor apalagi dibonceng janganlah pakai yang kayak gitu. Yang sedada doang itu kan ada ya kalau nggak salah, nggak perlu yang wah sepanjang itu gitu loh. Yang kan itu keselamatan diri sendiri juga. Ya nggak sih? Kadang suka gemes gitu. Tadi tuh bukan aku nggak mau ngasih tahu lah, gimana dia ada di depan gue. Gimana ngasih taunya? Kalau gitu gue belok lagi dia lurus. Serem. Ini puasa hari keberapa ya? Kalau cewek pasti nggak bakal penuh ya, kecuali yang sudah menopause atau apa ya. Kadang suka males bayar puasanya nggak sih kalian tuh? Karena kan kalau udah kan terus harus bayar puasa gitu, puasa sendirian gitu, godaannya berlipat ganda. Balik ke masalah sendal, kan libur berarti masih sekitar 2 minggu lagi ya. Tapi kayaknya isi kepala udah nggak fokus ya kerja, udah pengen buru-buru libur. Padahal lebaran kali ini kayaknya gue di rumah doang nih, nggak pergi-pergi. Kayaknya udah nggak sinkron. Satu lagi. Yang sebenarnya nih, kalau mau membatalkan puasa, buka puasa itu harus membatalkan dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru membatalkan sih? Itu menjadi perdebatan di antara keponakan gue yang cowok sama yang cewek nih. Jadi ponakan gue yang cowok itu kan rajin sholat, rajin ke masjid ya, tiap maghrib dia ke masjid, rajin lah pokoknya. Nah dia tuh bilang pas kemarin masih di sini ya, waktu masih libur sekolah kemarin tuh, nah kita bingung kenapa dia, biasanya kan kalau misalnya buka puasa kan yang baca itu dulu tuh Allahumma lakasumtu gitu kan ya. Nah dia kagak tuh, nah dia batalin dulu, minum dulu, baru dia doa. Sedangkan kakaknya doa dulu baru buka. Nah ponakan gue yang cowok ngotot harusnya buka dulu baru doa. Nah itu gimana tuh? Tolonglah gue dikasih pencerahan, karena kan gue gak paham ya, karena gue kan bukan muslim ya. Cuman kalau menurut logika gue ya,
ya aneh aja ya ponakan gue yang cowok nih. Maksudnya agak-agak ya. Ada juga orang doa dulu ya di mana-mana, baru makan minum. Agak nyentrik emang ponakan gue. Tapi ponakan gue yang cowok nih bager ya, anaknya lugu. Saking lugunya cenderung gergetan lah pokoknya. Kalau pas puasa begini enak bikin video di ruang makan karena nggak ada yang masuk. Kalau nggak puasa kan yang masuk banyak suara, nggak mudah mandir. Sambal gua habis. Oke deh, udah mau habis. Semangat puasanya hari ini ya. Ingat bentar lagi THR. Kalau turun THR ya kan. Semangat. Bye.